Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini melemah 1,4%, tutup di 6827.75 dan seperti yang dibahas kemarin juga, meskipun tetap ngarepin nyampe ke 7000 dulu di minggu ini terutama tapi ternyata area 6900-an, 6950-an, area yang sempat jadi support kemudian di breakdown, ternyata hari ini masih direspon jadi resisten, dan bener direspon jadi resisten, ada rejection. Maka buat yang lagi trading jangan lupa ya, sabuk pengamannya itu dari kemarin udah diingetin dipasang ya, trailing stop, stop loss kalau memang terpaksa harus exit, cut loss dulu nggak masalah. Dan IHSG turun kayak gini, ada sinyal-sinyal bearish reversal kayak gini, ini sebenarnya satu tanda yang bagus. Kalau cocokmologi di bulan Mei juga ini momen sell on Mei juga sih ya, kemungkinan gitu. Tapi ini adalah satu tanda yang bagus dimana saham-saham big cap berarti ada kemungkinan terkoreksi dan ada peluang untuk ngantri dapat harga di agak bawah gitu ya, terutama buat yang lagi incar saham-saham banking kayak Bank Rakyat, BCA, Mandiri, Bank Negara kayak gitulah. Dan sebelum ke sana, kita bahas saham-saham yang hari ini kasih cuan ya, meskipun marketnya ngepot masih ada yang kasih cuan loh ya, masih beberapa ada yang kasih cuan. Mana nih? Nah, yang pertama itu INPC. INPC tadi pagi tuh sempat dimention beli, kemudian buat fast trade aja ya di 200-an jualan ya. Buat mudah-mudahan udah pada jualan, karena tadi pagi momen harganya nyampe 200-nya pun itu waktu masih live Instagram, jadi harusnya lagi pada nyimak harusnya sempat jualan ya, happy cuan aja lah. Dan ini memang ada setup, ada peluang untuk lanjut ke 234, 236 target TP1 ya. Tapi kalau untuk nge-swing itu saya pilih area 155 dan 136 untuk entry-nya. Itu sih. Kemudian yang kedua ada MDKA. MDKA ini barang kemarin sih ya, bener barang kemarin, dan ya ini sempat di mention kalau untuk fast trade aja dan hati-hati tanda-tanda pembalikan ya. Hari ini ternyata ada rejection di area order block ini sih, order block ada imbalance-nya lagi. Jadi buat yang masih punya barang kemarin jangan lupa jualan. Harusnya sih udah jualan, karena tadi waktu live juga udah diingetin pasang elite sell di sini kurang lebih di 1860, 1855, 1850 berarti. Jadi harusnya udah kejual lah ya, happy cuan aja. Ini kalau besok ternyata lanjut ke bawah, saya masih tetap ngarepin koreksinya lumayan sih, karena untuk strategi nge-swing saya pengennya belinya di 1345 dan 1185 area itulah ya, karena stop lossnya di bawah 1040. Kemudian berikutnya ada Cevin. Nah ini Cevin waktu sesi berapa ya, sesi 2 kalau saya nggak salah ingat. Sesi 2 harga masih di 300 sekian, 310 lah anggaplah, 310, 315 gitu ya. Terus dilempar, boleh dibeli gitu ya. Belinya itu di harga 312 beli, kemudian sempat sampai ke 340. Nah paling nggak hari ini tutup di 330. Besok yang masih punya barang nih, kalau mau jualan ya silahkan. Kalau yang beli tujuan belinya untuk fast trade ya silahkan jualan ya. Ini target TP2 udah disamperin tuh. Masih tetap ada peluang untuk lanjut ke target full cycle di 380, tapi paling nggak pasang elite sell atau trailing stop aja, kan belinya di 312 ya, sebawah-bawahnya di 318 lah elite sellnya atau trailing stop gitu ya. Sekarang kita lanjut saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama ada Cimori. Strategi terakhir yang muncul di rekomendasi itu ngantri di 4270, belum dapat barang sih ya, karena lu hari ini baru nyampe 4370, kurang 100 perak lagi tadi turunnya. Nggak apa-apa, ditungguin aja. Saya masih pilih tunggu ngantri di 4270 lah, supaya nggak terlalu gede resikonya, karena area belinya yang favorit ya 4270 dan 4070. Ini level pre-entry dan entry ya. Stop loss di bawah 3890, jadi stop loss atau risikonya nggak terlalu gede. Kemudian
target TP1 di 5150 ya, risk reward rasionya juga biar enak, biar bagus. Yang berikutnya ada PTBA. Kalau ini udah dapat barang karena strateginya ngantri di 2740. Hari ini tutup di 2720 ya, minus dikit lah nggak apa-apa. Selama nggak turun ke bawah 2640 di hold aja nggak apa-apa ya, masih aman, simpen. Semoga besok bisa mantul sih. Tapi kalau ternyata ke bawah 2640 ya exit aja dulu. Ngantrinya berarti di sekitar setidaknya 2400-an, 2450 ya. Gitu. Kalau saya pengennya nyamperin 2380, 2310 lagi sih. Supaya ada strategi buat buyback barang yang di bawah dengan stop loss tetap di bawah 2250 gitu ya. Dan berikutnya ada TSPC. Ini juga udah dapet barang sih karena waktu itu strateginya adalah ngantri di 2470, stop loss di bawah 2410 dan targetnya mudah-mudahan bisa ke target full cycle di 2720 ya. Hari ini tutup di 2470, tadi sempat turun sampai ke 2450, jadi harusnya udah punya barang. Simpen dulu aja buat yang belum lagi. Simpen dulu buat yang udah punya barang maksud saya. Dan buat yang belum punya barang kemudian berminat, silakan masih bisa dibeli. Nah, semoga lancar ke 2700-an ya. Stop lossnya juga masih sama loh ya, di bawah 2410. Kemudian ada ACES. Merah ini ACES. Kalau sudah punya barang harusnya sih udah punya barang dari beberapa waktu yang lalu ya, di bulan April. Karena sempat ada strategi beli di 478, targetnya di 595. Stop lossnya di bawah 426. Nah, ini pasang elite sell aja atau trailing stop boleh. Di bawah 500 di 498 berarti ya. Di situ boleh pasang elite sell-nya. Jadi ya diamankan dulu lah posisinya ya. Market ada rejection di area-area resisten, jadi nggak ada salahnya amankan posisi yang lagi floating profit. Kemudian berikutnya ada ITMG, hari ini merah 1%, tapi masih aman. Buat yang udah punya barang simpen dulu, masih aman sih ya, karena stop lossnya di bawah 21400. Dan buat yang belum punya barang kemudian berminat, ini masih di area entry, mau beli silahkan. Stop lossnya juga masih sama di bawah 21400. Target TP1 ada di sini sih ya, 23900-an. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 25 ribuan ya, nyampe ke area puncak bulan April lagi tuh, mudah-mudahan bisa dites lagi. Kemudian ada TINS yang hari ini merah 6,2%. Buat yang kemarin udah pasang elite sell mungkin di 1180 ya, mungkin pasangnya di situ, mungkin pasangnya di 1180 ya, kejual harusnya hari ini, nggak apa-apa. Kita tungguin lagi ini si TINS maunya kayak gimana. Kalau kita lihat intraday-nya di 15 menit itu high valid sih, low valid di 1080 ya. Jadi buat yang masih mau hold, saya nggak sarankan stop loss atau elite sell-nya pasang di bawah 1080 sih. Apalagi bagi yang belinya itu di area ungu ini ya, 1090 atau anggaplah 1100. Jadi mending pasang elite sell-nya di 1110, jadi BEP udah kebayar fee lah ya, jadi nggak rugi fee. Itu sih minimal kayak gitu. Karena sebenarnya memang 1080 itu level pentingnya, karena pullback terakhir di situ tuh. Kalau turun ke bawah 1080 ini ada peluang makin besar untuk turun lebih dalam, ngambil level pre-entry dan entry-nya kali ya di 925. Ini favorit, area entry favorit saya di 925, ada kemungkinan disamperin tuh kalau misalnya ternyata turun ke bawah 1080 gitu sih. Dan kalau misal besok ternyata pullback sih, mantul gitu, dibeli silakan, boleh buat fast trade aja tapi gitu. Terus berikutnya ada AMMN. Saham emiten gold itu masih cukup menarik untuk dipantau ya. Salah satunya si AMMN, dan yang lainnya tuh silakan lihat di video yang kemarin juga masih ada pembahasannya dan masih bisa dipakai strategi dan pembahasan yang kemarin. Nah, si AMMN ini buat fast trade silakan dipantau. Harusnya sih hari ini kebeli sih ya di 7200, 7175 harusnya hari ini kebeli. Stop lossnya di bawah 6900 karena ini pullback terakhirnya di situ tuh. Kalau ke bawah 6900 ini ada peluang nyamperin 5800. Itu sih ya si AMMN-nya. Mudah-mudahan sih bisa ke 8000 dulu lah sebelum ke 5800 ya.
Kemudian yang berikutnya ada ini kita bahas si banking, ada BBCA. Jadi ceritanya memang hari ini IHSG-nya itu turun gara-gara devisa, cadangan devisanya itu ngedrop, anjlok, turunnya drastis lagi, lumayan lah ya. Kalau kita lihat dari 5 bulan belakangan ini ya, ini penurunannya yang paling dalam gitu. Dan kemarin itu lebih tinggi dari yang sekarang rilis bulan kemarin itu karena itu sih, karena ada narik utang ya, maksudnya pencairan utang yang utangnya udah lama tapi baru dicairin kemarin gitu. Nah, kenapa devisanya anjlok ya, salah satu faktornya adalah, salah satu sebabnya adalah buat bayar utang luar negeri. Kemudian ekspornya juga drop gara-gara kondisi ekonomi global ini ya, ekspornya ngedrop. Terus buat nahan rupiah, karena rupiahnya perlu digendong dulu nih sementara ini ya. Mudah-mudahan kebijakan kemarin yang udah ditetapkan, misalnya kayak devisa hasil ekspor itu bisa menopang cadangan devisa lah. Kalau misalnya ini kan udah berlaku ya, si devisa hasil ekspor yang 100% itu kan udah berlaku per Maret kemarin tuh. Ini aja sih rupiahnya masih segitu kan, masih di berapa, 15-an ya, 16 sorry, 15 apa ya sekarang USD IDR sekarang ya 16-an. Jadi apalagi kalau nggak ada gitu ya, siapa tahu ini ada sumbangsi juga dari si hasil kebijakan kemarin. Mudah-mudahan bisa membaik dalam waktu yang nggak terlalu lama. Jadi untuk sekarang kita bahas dari sisi teknikalnya dulu di saham-saham perbankan. Ini jadi kesempatan kalau IHSG-nya ada koreksi dalam waktu dekat ke depan, jadi kesempatan buat yang lagi incer saham-saham banking 4 bank gede itu ya. Jadi kesempatan untuk ngantri. Jadi yang pertama BBCA, saya akan bahas dari sisi teknikal, silahkan compare sendiri dari sisi yang lainnya ya, fundamental mungkin atau perapaan lah gitu ya yang lainnya. Oke, si BCA dari kemarin dibahas itu, ini adalah area supply yang memungkinkan area merespon yang memungkinkan harga merespon jadi area resisten ketika harga nyampe di sekitar area kotak merah ini. Dan hari ini ngerespon jadi resisten nih. Jadi kalau misal nih punya barang dan tujuan belinya untuk trading lagi floating profit, nggak ada salahnya exit, jualan dulu, atau pasang elite sell di 8900. Buat yang lagi incer, area favorit saya masih tetap kalau bisa di bawah 8000, tapi seenggak-enggaknya di bawah 9000, di bawah 8,5 lah ya kalau bisa. Enak tuh kalau dapat barang di bawah 8,5 cukup enak. Area belinya sih kalau dari setup yang ini ya ada di 8325, 8075 dan 7850 lah situ. Di 3 level itu langsung ditaruh order belinya sih nggak masalah ya, nggak ada salahnya juga. Siapa tahu ngedropnya lumayan nyamperin 8325 dan dapat barang gitu ya. Kemudian berikutnya ada si Bank Rakyat yang rejectionnya cukup clear hari ini. 3950-an, 3900-an ternyata masih jadi resisten. Dan ya, meskipun ini ada setup, strukturnya memang masih turun dan belum ada inducement. Ada inducement nggak sih? Belum ada inducement yang berarti ditembus sih. Kalau di sini kalau di swing harga terakhir itu momentum indikatornya di area oversold. Ini saya khawatir ada ngetes, ada nge-swing ke bawah dulu, ngetes area 3360-an dulu sih. Jadi kesempatan buat yang lagi incer Bank Rakyat, silahkan incer di sekitar 3,5 dan 3600-an, 3650, 3,5 gitu ya. Jadi dua area itu boleh. Kemudian untuk Bank Mandiri hari ini juga melemah 3,2%. Ini juga meskipun ada setup. Nah, ceritanya agak beda dengan Bank Rakyat tadi ya. Kalau ini industrinya udah diambil, ada peluang untuk naik lebih tinggi setelah nembus ke atas level industrinya. Level industrinya sih di 4770 dan ini udah naik lebih tinggi juga. Dan imbalance dites, order block belum tapi.
Jadi ini juga ada setup. Selama nggak tutup di bawah 4250, ini Bank Mandiri masih bisa diincer di area 4700 dan 4460 sih ya. Mudah-mudahan sih cukup di area ini aja kalau misalnya ada penurunan lebih lanjut dari hari ini. Dan kalau ternyata tutup di bawah 4250, di bawahnya itu ada area 3800-an lah, sedikit di bawah itu. Tunggu di situ maksudnya ya untuk si Bank Mandirinya. Kemudian berikutnya ada Bank Mandiri, Bank Negara. Si BBNI ini strukturnya turun, kemudian industrimen udah diambil, tapi waktu naik juga udah nyampe ke area supply yang sudah direspon juga jadi area resisten. Kemudian kalau mau ngantri, saya lebih pilih di bawah 4000 ya, kalau bisa dapat di bawah 4000 sih si Bank Negara. Mungkin di 3800-an atau 3000 something, selama nggak tutup di bawah 3610 berarti probabilitas yang paling dekat adalah sideways di range 3610 sampai 4550. Tapi kalau sampai tutup di bawah 3610 berarti ini bikin break structure turun, low valid di breakdown, lanjut downtrend dan berpeluang turun lebih dalam. Itu sih ya. Turun lebih dalamnya kemana? Berpeluang ke area ini sih 3300-an ya. Berapa nih? Ya 3300 3200. Itu sih, itu untuk bankingnya ya, cerita bankingnya. Lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen ya. Ada dua saham. Saham yang pertama adalah BDKR. Nah, yang ditanyain sih setupnya kayak gimana gitu ya. Jawabannya adalah ini belum ada setup CB1 atau dominant break karena pullback terakhirnya itu di sini nih, ya kan? Terus CB1 levelnya juga di situ, di closingnya itu di 172. Ini inside bar soalnya. Kalau yang ideal ya CB1 levelnya di 172. Kalau ini nggak dianggap inside bar yang nggak mau dihitung ya di sini boleh di 140. Sama-sama belum di breakout juga, jadi belum ada setup dan belum bisa ditarik si Fibonya. Tapi setup yang lain ini ada. Kalau diperhatikan ini ya, candle hijau ini merah, terus hijau lagi yang tutup di atas candle hijau sebelumnya tuh. Jadi kalau kita geser atau ganti view chartnya jadi line chart, ini akan ada zigzag higher low di tanggal 14 April kemarin. Tuh kan, ini satu tanda awal pembalikan arah harga dari yang tadinya turun berpeluang untuk berbalik jadi naik. Tapi targetnya pendek. Targetnya di mana? Targetnya di area-area ini dari 141 sampai 129. Bisa dibilang ini udah disamperin ya targetnya ya. Itu sih. Dan karena waktu bikin swing low kemarin itu RSI-nya atau momentum indikatornya di area over sold, jadi kok saya cukup yakin ini ada swing ke bawah dulu ya. Swing ke bawah dulu, ngetes 101 atau bahkan nembus ke bawah 101 dulu. Ya kalau saya salah, alhamdulillah, berarti kan naik. Berarti kan nggak sampai breakdown. Itu sih. Tapi secara statistik kalau model swingnya kayak gini nih, biasanya ada nge-swing ke bawah dulu lagi gitu sih ya. Lanjut BRPT. BRPT, pertanyaan sih BRPT arahnya kemana? Arahnya kemana kalau kita lihat strukturnya. Ini strukturnya masih downtrend, high valid masih di sini nih 1110 ya. Ya situlah. High valid di 1110 dan sekarang ini ada setup sih ya. Setupnya menarik, ada CB1. Nah ini dia 845 jos. Ada CB1, ada setup, tapi area favorit saya tetap di pre-entry dan entry ya. Yaitu kalau misalnya pengen nge-swing gitu, maksudnya pengen nge-swing terus nge-swing santai gitu ya, ngantrinya di 715 dan 645. Karena stop lossnya di bawah 585 dan target TP1 ada di 1005. Jadi risk reward rasionya juga bisa lebih bagus gitu ya. Mungkin kayak gitu sih sementara si BRPT. Kalau untuk jangka pendek, area ini bisa dipantau. Untuk jangka pendek berarti fast trade ya. Ini kan order flow nih. Ini kan order flow nih ya.
hijaunya yang muda aja. Area 78-an berarti ya, itu bisa dipantau tuh. 78-an berarti kalau ini order flow-nya, order block-nya kan yang ini nih. 770 ya, 780 770 itu bisa dipantau. Kalau BRPT lanjut koreksi sampai 780 atau 770 terus mantul, dibeli boleh. Stop loss-nya cukup di bawah 740 itu paling. Oke, sekarang kita lanjut bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 8 Mei 2025. Ada 2 saham dulu lah ya. Dan jangan lupa saham yang pernah dibahas di rekomendasi berikutnya lagi sebelumnya dan belum tereksekusi, belum tertrigger atau belum batal strateginya, itu masih bisa dimasukin ke dalam watchlist dan masih bisa dipantau ya. Jadi sebenarnya masih banyak, dan ini 2 saham ini dulu yang kita bahas untuk besok hari Jumat supaya nggak terlalu lama juga videonya ya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Yang pertama ada Saratoga. Si Saratoga hari ini melemah 3,8% meskipun candlenya higher low ya. Tapi menariknya adalah kemarin dengan tutup di 1690 dia bikin setup CB1 dan strukturnya sih downtrend ya. Tapi dengan berhasil naik ke atas 1660 berarti indusnya udah diambil, retracement dimulai, ada setup CB1 kebentuk. Nah ini enak, bikin strateginya gampang. Area belinya sebenarnya mulai dari 1585, 1450, 1320 itu adalah level-level yang bisa ditaruh in order beli gitu. Stop lossnya sama-sama di bawah 1205. Tapi ini setup range-nya lebar sekali. Saya kurang suka, jadi saya lebih pilih seenggak-enggaknya 1445 atau 1450 lah, oke. Tapi kali ini saya pilih area initial break-nya ya, area yang di marking warna hijau itu untuk taruh order beli, yaitu di 1400-an. 1400 atau 1405 boleh. Stop loss-nya di bawah 1205 dan target TP1 di 1990, mudah-mudahan nyampe 2000 ya. Nah, ini mudah-mudahan nyampe di 2000 nih naiknya. Kemudian yang kedua ada SCMA. SCMA hari ini juga melemah, turun 7,7%. Nah, ini setupnya udah kebentuk dari beberapa hari sebelumnya. Dari bulan April lalu di tanggal 28, dengan hari ini turun tutup di 192, makin deket ke level pre-entry. Area beli favorit di level pre-entry dan entry 187 dan 178. Jadi buat yang minat silakan antri 187 dan 178 boleh, 186 juga boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 170 ya, dan target TP1 di 226 224. Jadi ini sih sebenarnya strukturnya masih naik, mudah-mudahan berhasil naik breakout 244. Kalau breakout 244 berarti ada break structure dan lanjut uptrend. Itu tadi 2 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order ya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.